Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan judul Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara. Baiklah, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara diantaranya kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa yaitu yang pertama Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak. Itu berdiri tahun 1475 dan berakhir 1554 Masehi. Pendirinya adalah Raden Patah. Ibu kota dari Kerajaan Demak itu di Bintaro, terus ke Demak Prawata, Patijipang Cefu. Bahasa yang umum digunakan di Kerajaan Demak yang awalnya Jawa kuno, selanjutnya berkembang menjadi bahasa Jawa modern seperti sekarang. Agama yang dianut pasti agama Islam. Pemerintahan Kesultanan Kerajaan Demak dari mulai tahun 1475 sampai 1518 Masehi itu dipimpin oleh Raden Patah. Dari 1518 sampai 1521 Masehi dipimpin oleh Dipati Unus. Tahun 1521 sampai dengan 1546 dipimpin oleh Sultan Trenggono. Dari tahun 1546 sampai 1547 Masehi yaitu Sunan Prawata atau Raden Mukmin. Ini hanya berlaku 1 tahun. Dilanjutkan dengan tahun 1547 sampai dengan 1554 Masehi oleh Arya Penangsang. Sejarah dari Kerajaan Demak itu berdirinya pertama di kota pelabuhan Demak, yaitu tahun 1475 Masehi dengan rajanya yang pertama adalah Raden Patah. Selanjutnya bahwa tahun 1554 Masehi Demak menjadi Pazal Pajang. Kenapa? Karena pada waktu itu Hadiwijaya dari Pajang mewarisi wilayah Demak yang tersisa. Ia bersama-sama dengan Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi membunuh Arya Penangsang, sehingga Demak kemudian menjadi vasal dari Pajang. Kerajaan Islam di Jawa yang kedua yaitu Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram Islam. Berdiri sekitar 1588 sampai dengan 1680 Masehi. Ibu kotanya adalah Kota Gede. Sekitar tahun 1588 sampai 1613 Masehi. Terus pindah ke Karta 1613 sampai 1647. Pindah lagi ibu kotanya ke Plered dari tahun 1647 sampai dengan 1681. Bahasa yang umumnya digunakan di Kerajaan Mataram Islam bahasa Jawa. Agama Islam. Pemerintahan Kesultanan Mataram Islam atau Panembahan Susuhunan atau Sultan
Yang pertama adalah raja yang pertama dari tahun 1575 sampai 1601, yaitu Panembahan Senopati. Dari tahun 1601 sampai 1613 Mas Jolang. Dari tahun 1613 sampai dengan 1645 Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung. Dari tahun 1645 sampai dengan 1677 yaitu Sultan Hamangkurat I. Mataram terpecah menjadi dua. Sebagai isi dari perjanjian Giyanti tahun 1745 Masehi. Mataram Timur yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Pakubuwono III berpusat di Surakarta. Dan yang kedua Mataram Barat bertempat di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Raja Mangkubumi adiknya Pakubuwono II. Bergelar Sultan Hamengkubuwono I berpusat di Yogyakarta. Tahun 1757 Masehi, berdasarkan perjanjian Salatiga, Kerajaan Mataram dibagi 3 bagian. Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan Mangkunegara. Daerah Mangkunegara diperintahkan oleh Raden Mas Said diberi gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Tahun 1813 Kesultanan Yogyakarta dibagi 2, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kerajaan Paku Alam, dengan rajanya Paku Alam I yang semula adalah Adipati Kesultanan Yogyakarta. Dengan demikian, Mataram dibagi 4 kerajaan kecil, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, Kerajaan Mangkunegara, dan Kerajaan Paku Alam. Kerajaan Islam di Jawa yang ketiga yaitu Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon. Berdiri kurang lebih tahun 1430 sampai dengan 1677 Masehi. Pendirinya adalah Sultan Cirebon I atau Pangeran Walangsungsang. Ibu kotanya Cirebon. Bahasa yang umumnya digunakan yaitu bahasa Cirebon, Sunda, dan Jawa. Mayoritas beragama Islam. Pemerintahannya kerajaan konstitusional. Panembahan atau susuhunan atau sunan atau sultan yang memerintahkan di Kerajaan Cirebon
Di antaranya dari mulai tahun 1430 sampai dengan 1479 Masehi, yaitu Sultan Cirebon I atau Pangeran Walang Sungsang. Tahun 1479 sampai dengan 1568 Sultan Cirebon II atau Sunan Gunung Jati. Pada tahun ini Sultan Cirebon I Pangeran Walang Sungsang menyerahkan kekuasaannya kepada keponakannya. Tahun 1649 sampai 1666 yaitu Sultan Abdul Karim atau Panembahan Girilaya, penguasa terakhir Kesultanan Cirebon sebelum dibagi menjadi Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Secara rinci, sejarah berdirinya Kerajaan Cirebon yaitu didirikan tahun 1430 Masehi oleh Raden Walang Sungsang. Sedangkan pembagian Kesultanan Cirebon terjadi pada tahun 1677, yaitu menjadi Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Kesultanan Kasepuhan adalah suatu wilayah pembagian Kesultanan Cirebon kepada ketiga orang putranya setelah meninggalnya Sultan Abdul Karim atau yang dikenal dengan nama Panembahan Ratu Pakung Wati II pada tahun 1666, tetapi menurut naskah Martasinga. Selanjutnya, Kesultanan Kanoman adalah suatu wilayah hasil pembagian Kesultanan Cirebon kepada ketiga orang putranya setelah meninggalnya Sultan Abdul Karim atau yang dikenal dengan nama Panembahan Ratu Patung Wali II. Kerajaan Islam di Jawa yang keempat adalah Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten. Kerajaan Banten itu berdiri sekitar tahun 1526 Masehi. Ibu kotanya Surosowan atau Banten Lama atau Kota Serang. Bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Banten atau bahasa Jawa Banten, Melayu, dan Arab. Mayoritasnya beragama Islam. Pemerintahannya itu kesultanan. Raja-raja atau sultan-sultan yang menguasai yang pertama dari tahun 1552 sampai dengan 1570 yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Tahun 1651 sampai tahun 1651 sampai 1683 yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dari 1809 sampai 1813 Sultan Muhammad Safiuddin dari tahun 2016 sampai sekarang Sultan Syarif Muhammad Asy-Syafiuddin. Mengenai sejarah singkat tentang Banten, bahwa berdirinya Kesultanan Banten yaitu tahun 1526 Masehi. Ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa
dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis tahun 1522 Masehi. Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati, berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin mengembangkan benteng pertahanan yang dinamakan Suro Sowan, dibangun tahun 1600 Masehi, menjadi kawasan kota pesisir. Kemudian Hari menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan yang berdiri sendiri. Selama hampir 3 abad, Kesultanan Banten mampu bertahan bahkan mencapai kejayaan yang luar biasa, yang di waktu bersamaan penjajah dari Eropa telah berdatangan dan menanamkan pengaruhnya. Perang saudara dan persaingan dengan kekuatan global memperebutkan sumber daya maupun perdagangan, serta ketergantungan akan persenjataan telah melemahkan hegemoni Kesultanan Banten atas wilayahnya. Kekuatan politik Kesultanan Banten akhir runtuh pada tahun 1813 setelah sebelumnya Istana Suro Sowan sebagai simbol kekuasaan di kota Intan dihancurkan, dan pada masa-masa akhir pemerintahannya, para Sultan Banten tidak lebih dari raja bawahan dan pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Demikianlah perjumpaan dengan kami di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan judul Kerajaan-Kerajaan Islam di Pulau Jawa. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.